Selamat pagi dan salam bagi kita, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini menjadi hari terakhir bagi kami pelayanan untuk mengisi renungan harian HKBP Sutoyo, dan besok hari tanggal 26 Juni 2022 kami akan diberangkatkan dari gereja kita untuk melanjutkan pelayanan di gereja HKBP Mela Resort Mela, Distrik Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami Bapak Ibu Jemaat, bila memang ada kesalahan kami dalam pelayanan mengisi renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sampai hari ini kesalahan baik dari perkataan kami, mohon izin dan mohon dimaafkan kami Bapak Ibu Saudara, dan kami memohon Bapak Ibu untuk mendoakan kami agar kami dapat melayani dengan baik di HKBP Mela Resort Mela. Dan kami harapkan Bapak Ibu besok hari kita boleh bersama-sama beribadah di gereja kita HKBP Sutoyo pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Demikian sedikit kata perpisahan kami. Shalom Bapak Ibu. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo hari ini Sabtu 25 Juni 2022 dari Hagai 1 ayat 14, demikian firman Tuhan dikatakan. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yojadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi disunggul Jehovah ma Todini Zerubabel, anak ni Sealtiel, pangarajai sian Juda, dohot Todini si tuani malim Joshua, anak ni si Josadak, dohot Todini Sadok, pasi-pasi ni bangsoi, gabe robe dasida mangaradoti ulaun di bagasan Jehovah Zebaot debatan dasidai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, tidak sedikit orang akan kehilangan semangat atau down dikarenakan berbagai peristiwa yang mereka alami. Seperti menghadapi masalah kehidupan, tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, tidak ada perhatian dari orang-orang yang dikasihinya, hingga ketidakmampuan menggapai cita-cita yang diidam-idamkan. Tidak heran orang yang patah semangat, malas melakukan pekerjaannya, dan lebih senang menyendiri. Bukan itu saja, dapat saja kehilangan pengharapan, karena merasa yang dilakukannya akan gagal. Hal ini sungguh berbahaya sekali, bukan? Rasa semangat itu seharusnya dimiliki setiap orang untuk membangkitkannya untuk melakukan sesuatu hal yang berguna dalam hidupnya. Rasa semangat memiliki pengertian roh kehidupan yang menjiwai manusia, yang dapat memberikan kekuatan, ada kegairahan untuk berbuat dan berjuang dalam kehidupannya. Contoh yang sederhana, ketika seorang pemuda mencintai seseorang, pasti akan bangkit rasa semangatnya untuk berpenampilan menarik, atau akan berusaha keras mendatangi ke tempat kekasihnya. Meskipun banyak tantangan, rintangan, dia tidak memikirkan bagaimana menghadapi rintangan tersebut yang ada dalam dirinya, bagaimana dapat berjumpa dengan sang kekasih tersebut. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, melalui hambanya Hagai, Tuhan memberi teguran dan peringatan keras kepada umat Israel yang dengan sengaja mengabaikan dan membiarkan bait sucinya tetap menjadi reruntuhan. Sekalipun telah sekian lama
mereka kembali dari pembuangan di Babel. Mereka tidak tergerak untuk membangun kembali bait suci tersebut. Malahan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Membangun tempat tinggal untuk diri sendiri. Sementara bait suci dibiarkan menjadi puing-puing reruntuhan. Bila mengutamakan kepentingan pribadi daripada mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan pekerjaan jasmani daripada perkara rohani. Melalui renungan yang kita dengarkan hari ini dikatakan, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yojadak yang merupakan imam besar, dan juga semangat kepada umat Israel untuk pembangunan rumah Tuhan. Hagai menyaksikan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan semangat untuk mereka melakukan pekerjaan besar pembangunan rumah Tuhan. Bangsa Israel telah kembali dari pembuangan, kembali ke Yerusalem. Setelah mereka sampai ke Yerusalem, mereka melihat kehancuran rumah Tuhan atau bait suci yang dibangun oleh Salomo. Rumah Tuhan atau bait suci yang merupakan pusat peribadahan umat Israel. Bait Tuhan sangat penting bagi umat Israel yang mereka yakini bahwa Allah diam di dalam baitnya. Meskipun banyak tantangan, hambatan di dalam pembangunan bait Allah ini, bahkan proses pembangunan sempat terhenti. Hagai mendorong umat Tuhan untuk kembali bekerja dan menyelesaikan pembangunan bait Allah. Tuhan memakai pemberitaan Nabi Hagai sehingga umat Tuhan kembali bekerja dan menyelesaikan pembangunan bait Allah itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari renungan ini mengajak kita semua orang percaya untuk memiliki rasa semangat membangun spiritual kita. Apakah bangunan rohani atau spiritual kita sudah berdiri teguh atau masih dalam reruntuhan? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Diam di dalam kamu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu marilah dengan semangat yang digerakkan oleh Roh Kudus, kita membangun rumah rohani kita atau spiritual kita, membangun dengan seutuhnya. Tuhan masih memberi kesempatan, gunakanlah kesempatan itu untuk pembangunan spiritualmu, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih di pagi hari ini yang memberi nafas kehidupan untuk kami. Ajarlah dan gerakkanlah hidup kami, agar kami memiliki semangat untuk membangun kerohanian kami, agar kami semakin teguh beriman kepadamu. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam sehat bagi kita. Tetap patuh pada prokes. Tuhan memberkatimu.